Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah. Jikalau kita bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain kepada kita. Kita mau terkait dengan haji, kita kembali ke Ibu Hajah Eni. Bu Hajah Eni, haji, ada beragam haji. Kalau kita berbicara tentang haji dengan biayanya, ada biaya yang standar, artinya standar itu ya yang reguler seperti saya waktu dulu itu kan reguler itu. Tapi ada juga haji yang prosesnya bisa lebih cepat, artinya untuk antriannya tidak terlalu panjang. Yang saya dengar ada haji plus begitu. Nah sekarang kalau terkait dengan haji, biayanya sebenarnya berapa sih Bu kalau haji? Jadi gini Mas Surya, karena kemarin-kemarin insya Allah sudah sekitar 2 kali kita pertemuan ya. Nah itu sudah kita sampaikan masalah terkait pajak dan lain-lain. Terus kemudian protokol kesehatannya ketika nanti kita melaksanakan ibadah umroh, yaitu baik kamar, kemudian terus bus, terus nanti ketika kita melaksanakan ibadah tawaf itu untuk umroh dan sa'inya bagaimana, kan kemarin sudah banyak kita jelaskan. Ya, tapi kalau kita mau flashback sedikit saja untuk Sobat Mardika yang barangkali sekarang baru dengar kita nih siaran. Kemarin-kemarin Bapak Ibu, Kang Mas Bayu disampaikan bahwa semenjak mulai bulan Juli, tanggal 1 Juli pemerintah Arab Saudi sudah memberlakukan pajak 20%. Betul. Ada kenaikan pajak 20% di semua sektor. Di semua sektor. Di semua sektor, di semua bidang usaha. Terus kemudian bahkan Yun Sewu, ini kayak TKI, TKW, yang ada di Saudi, itu kan yang stay di sana, yang tinggal di sana itu kan juga kena pajak Mas Surya. Jadi biasanya beliau-beliau ini 1 bulan itu orang tuh 400 real. Kemarin tuh juga sudah tambah 20%-nya. Per 1 Juli kemarin itu pajak dari beliau-beliau yang ada di sana. Terus jadi makanya untuk hotel, terus kemudian untuk transportasi, untuk semuanya itu ada kenaikan pajak 20% semuanya. Terus kemudian ini kan yang makanya ini Nyun Sewu Mas Surya, ini juga kita jangan sampai waleh-waleh, jangan kita sampai bosen untuk menyampaikan terkait seperti ini. Terkait dengan kenaikan biaya yang ada di sana. Mungkin Nyun Sewu 2 minggu atau 1 minggu ataupun minggu kemarin belum sempat mendengarkan kita. Nah, hari ini kita review sedikit kita ulang sedikit agar Nyun Sewu pendengar dari Radio Mahardika ini nggih pirsa jangan sampai nanti terus kemudian panjenengan mau melaksanakan ibadah umroh maupun panjenengan mau melaksanakan ibadah haji tergiur dengan harga murah kemudian kapusan. Gitu. Sedih sekali itu Bu. Ya itu tadi terkait masalah pajak ada kenaikan 20%. Terus kemudian di masa pandemi ini kemarin sudah kita sampaikan bahwa kamar yang kemarin bisa diisi oleh 4 orang sekarang tinggal diisi oleh 2 orang. Jadi sekarang ini biayanya tumpuk-tumpuk lebih agak naik begitu Bapak Ibu. Pajaknya sudah ada. Sekarang jumlah bis yang biasa diisi 50 dibatasi. Sekarang jadi 25. Jadi separuhnya. Betul. Berarti kalau biasanya rombongan itu cukup dengan membawa 3 bis misalnya, berarti sekarang butuh 6 bis. Nah, seperti itu. Logikanya begitu ya. Betul. Terus kemudian di sana pun kemarin juga kita dengan tim kita yang ada di Saudi yang persiapan untuk pembukaan visa di bulan Desember nanti, itu pun juga sudah memprediksikan bahwa nanti untuk biaya visa juga naik. Biaya visa juga naik. Terus kemudian kalau yang kemarin asuransi kesehatan, asuransi kesehatan itu kalau kita mau melaksanakan ibadah umroh itu per Januari kemarin. Januari kemarin itu sudah berlaku asuransi yang baik yang dari Indonesia maupun yang di Saudi. Kalau yang di Indonesia itu kan memang asuransi yang sebelum-sebelumnya 2 tahun atau 3 tahun yang lalu itu memang sudah kita wajib mengasuransikan jamaah kita. Terus kalau untuk yang di pemerintah Saudi per 1 Januari kemarin perlu panjenengan ketahui bahwa ini harganya semuanya sama, seluruh dunia sama, bahwa untuk asuransi yang ada di Saudi itu adalah $52. $52 dolar Amerika, berarti kalau dolar itu sekitar 15.000, berarti visanya itu sekitar 800.000. Nah, visa? Nyun Sewu asuransi kesehatan, asuransi kesehatan. Padahal itu belum masa pandemi, gitu. Nah, ini nanti setelah masa pandemi itu pun juga nantinya ada kenaikan untuk biaya asuransi kesehatan yang ada di Saudi. Karena pemerintah Saudi itu juga akan menyiapkan protokol kesehatannya, juga akan
akan menyiapkan andai kan ada jamaah umroh nanti yang masuk ke Saudi ketika di Jeddah kemudian di rapid itu nanti reaktif tindakannya itu harus bagaimana semuanya sudah free karena kita sudah asuransi dan asuransinya itu nanti akan ada kenaikan biaya. Oke. Yeah, Jadi ini, terkait dengan asuransi kesehatan ini akan juga termasuk di dalam fasilitasnya dia akan mengcover biaya jikalau ada jamaah yang harus dirawat terkait dengan virus corona misalnya begitu betul, ya. Betul. Oke, asuransi ada kenaikan. Artinya Ibu dari kenaikan yang 20% itu sudah berarti ada naik biaya. Ditambah lagi dengan ada corona ini berarti ada juga kenaikan yang biasanya fasilitas bus tadi harus ditambah, kamar hotel juga mesti ditambah lagi. Yang biasanya cukup misalnya 1 juta satu kamar untuk 4 orang, sekarang 1 juta untuk 2 orang. Butuh kamar yang lain begitu jadinya ya. Oke. Nah, sekarang kalau jikalau kita mau berangkat haji misalnya untuk tahun depan dan sekarang ini ada informasi biaya super murah misalnya. Wah, kalau bagaimana artinya begini, ini panjenengan semoga mau berbagi nih. Bagaimana ada tips gitu untuk bisa melihat ini bener nggak sih? Nah gitu tuh kalau misalnya ada biaya super murah, kira-kira apa sih yang harus kita perhatikan jikalau ada yang kita melihat promo-promo atau pamflet dan lain sebagainya. Ini bener ndak? Nah ini ada tips Bu dari NH Tour. Jadi kembali lagi Mas Surya, kita nyun sewu harus bisa berhitung nih. Yang gini nih. Oke. Kita harus bisa berhitung nih. Kalau kemarin seperti di NH Tour itu paket yang termurah kita yang terakhir kemarin di bulan Februari itu kan 26 juta. Umroh ini ya? Umroh itu 26 juta. Sekarang itu pada saat itu 26 juta itu dengan kapasitas sekamar berempat. Kalau sekamar berdua kita kemarin itu kenanya sekitar 28 juta. Itu orang 28 juta. Per orang 28 juta. Nah, ini nanti kalau plus 20%, kalau plus 20% panjenengan tinggal nambah 28 juta itu kali 20% ada berapa? Berarti 28 juta ditambah yang 20%-nya itu. Nah, padahal nyun sewu ini kalau di NH Tour panjenengan semuanya saya yakin bahwa warga yang ada di Blitar sudah tahu bagaimana NH Tour itu melayani kepada jamaahnya. Mulai dari pengurusan paspor, terus kemudian nanti ketika keberangkatan, terus kemudian nanti di sana bagaimana saya melayani, bagaimana tim kita melayani dengan baik kepada seluruh jamaah kita panjenengan perso. Nah, ini nanti panjenengan ketika itu kan pasti ada kenaikan, kenaikan itu bukan cuma NH Tour tok Mas Surya, bukan cuma NH Tour tok warga Blitar, tapi seluruh dunia. Karena seluruh dunia kan umrohnya ke sana, Bu. Ke Saudi Arabia. Jangan keterlaluan. Betul. Pihak pajak berarti ya siapapun yang datang ke situ toh Bu pasti betul. Jadi kalau panjenengan nanti bisa tinggal menambah 20%-nya itu kira-kira berapa. Kalau yang kemarin saya nyun sewu nih kalau di travel lain itu kan bisa satu kamar diisi oleh 6 orang, 8 orang, 10 orang. Tapi kan kalau kondisi corona seperti ini? Iya, itu kan kemarin Mas Surya, maksud saya gitu. Kalau di NH Tour kan maksimal tetap 4 orang. Nanti dengan protokol kesehatan yang satu kamar yang berisi oleh yang cuma bisa diisi oleh 2 orang. Panjenengan nanti kalau ada penawaran-penawaran dengan harga murah, mudah-mudahan panjenengan bisa berhitung gitu. Kalau ada tambah 20% sekian, terus nanti setelah sesuai dengan protokol kesehatan itu seperti ini, mudah-mudahan panjenengan bisa berhitung semuanya. Dan panjenengan nanti tidak terjebak dalam artian gini, sekarang dikasih dengan harga yang murah panjenengan tergiur, terus ternyata nanti ketika panjenengan 1 minggu sebelum keberangkatan panjenengan dimintain biaya tambahan lagi. Wah, ini kan sangat-sangat menyedihkan sekali Mas Surya. Berarti tipsnya tambah lagi nih, saya mau nambah sedikit lagi. Jadi tipsnya setelah kita pandai berhitung, pastikan bahwa petong itu sudah clear di depan. Betul. Artinya clear itu begini, Mas atau Mbak biayanya segitu itu terus apalagi digenahkan begitu. Kira-kira ada tambahan lagi nggak nanti di belakang hari gitu ya pastinya ya. Betul. Itu harus ditanyakan. Awal ini ya. Betul. Karena makanya kan kalau panjenengan semuanya ke NH Tour, panjenengan
panjenengan tanya ke saya atau panjenengan pas pada saat ke kantor ketemu dengan teman-teman yang ada di kantor Enhatur, itu juga pasti akan disampaikan, Bu, nyun sewu, ini biayanya sudah all in, biayanya sudah semuanya tanpa ada tambahan biaya apapun. Kita sudah menyampaikan seperti itu, berarti memang selama ini kita serupiah pun tidak ada tambahan biaya apa-apa, Mas Surya. Jadi daftar terus mulai proses sampai berangkat dan pulang lagi sudah tidak ada tambahan betul, lagi. sama sekali tidak ada tambahan biaya apa-apa lagi. Dan bahkan Yun Sewu jamaah kita yang bulan Januari dan bulan Februari kemarin setelah berlakunya asuransi yang ada di pemerintah Saudi, itu pun loh saya sudah membuat kebijakan bahwa kita tidak minta tambahan biaya. Itu sudah menjadi resiko kita, sudah menjadi tanggungan kita. Karena apa? Saya sudah menyampaikan bahwa biaya adalah all in. Jadi kalau di teman-teman yang lain masih ada, oh ternyata ada tambahan asuransi sekian, berarti panjenengan nanti harus ada tambahan biaya sekitar 800.000. Banyak yang menyampaikan seperti itu. Tapi kalau Enhatur tidak. Makanya kemarin dari teman-teman yang ada di provider visa, terus kemudian juga teman-teman travel kemarin juga tetap bilang, Bu Eni kenapa nggak minta tambahan pada jamaah? Sampaikan aja. Oh tidak, karena saya sudah komitmen bahwa kita sudah tidak ada tambahan biaya apa-apa lagi. All in biaya sudah disampaikan. Kalau kita sudah bilang all in ya all in kan gitu. Yang penting itu sesuai prosedur ya Mas Surya gitu loh. Tapi jangan nyun sewu kita bilang sudah all in terus kemudian panjenengan pengurusan paspor, terus kemudian panjenengan ternyata datanya tidak lengkap, panjenengan harus melengkapi berkas yang untuk pengurusan paspor, kemudian panjenengan juga minta saya kemudian dikira all in segitunya. Itu tidak, nyun sewu. All in di sini berarti untuk biaya pembuatan paspor kan gitu itu. Kalau nanti untuk kelengkapan data panjenengan harus fotokopi ini itu, panjenengan wirawiri RT, KRP camat. Ya berarti sudah menjadi tanggung jawab panjenengan piyambak karena ketika saya menerima berkas itu kan harus sudah lengkap seperti itu. Terus kemudian ini terkait masalah pelaksanaan ibadah umroh. Panjenengan semuanya kalau tidak paham, panjenengan masih pingin nyun sewu tanya-tanya tok wes tanya-tanya aja nggak apa-apa. Panjenengan bisa telepon saya, panjenengan bisa WhatsApp saya, panjenengan bisa ke kantor ataupun panjenengan bisa janjian dengan saya untuk minta penjelasan. Nanti baik umroh maupun haji akan saya jelaskan sedetail-detailnya. Bu, ini meskipun hanya tanya-tanya dulu. Iya, enggak apa-apa Mas Surya. Kita udah biasa seperti itu. Kita udah biasa. Kan memang bagi saya karena saya punya informasi, saya punya ilmu, ini harus saya bagikan kepada siapa saja. Siap. Tanpa kok terus saya tutup-tutupi, tidak. Sama sekali tidak ada informasi yang saya tutup-tutupi atau yang saya sembunyikan. Karena tujuan saya apa? Tujuan dari Enhatur agar panjenengan semuanya tidak tertipu. Panjenengan semuanya bisa paham bahwa melaksanakan ibadah umroh atau melaksanakan ibadah haji, oh prosedurnya seperti ini. Oh harus seperti ini. Apa yang harus saya lengkapi? Nanti ketika di sana harus bagaimana? Itu akan kita sampaikan semuanya. Dan nyun sewu Mas Surya, sebenarnya Enhatur ini kan penyelenggara ibadah haji khusus. Penyelenggara ibadah haji khusus. Ibadah haji khusus itu Haji Plus. Haji Plus maksudnya begitu ya. Itu pun banyak sekali di tahun-tahun kemarin itu jamaah haji reguler ataupun calon jamaah haji reguler itu yang ke kantor minta kita bantu untuk mengurus atau untuk daftar di haji reguler. Kita bantu Mas Surya. Bisa. Saya dan teman-teman itu juga membantu, kita bawa ke bank kemudian kita antar ke Kemenak dan itu loh. Kita benar-benar ikhlas lillahi ta'ala Mas Surya. Maksudnya, itu padahal bukan bidang kita kan gitu loh. Itu bukan karena sudah ada ranahnya sendiri maksudnya begitu. Betul. Ada yang ngurusi sendiri betul. Tapi Kemenak dan sebagainya. Betul. Tapi kalau memang kan banyak nyun sewu, ada yang enggang sepuh atau apa tidak tahu informasi dan lain-lain, terus kemudian minta bantuan ke kita antar kita jelaskan semuanya, panjenengan harus memenuhi persyaratannya ini terus kemudian kita antar. Entah kalau kalau saya bisa juga saya, kalau enggak pada saat saya sibuk nanti bisa teman-teman yang ada di kantor itu sudah kita sampaikan, Mbak tolong dibantu ini untuk ke bank, untuk ke Kemenak, walaupun itu jamaah haji reguler. Insya Allah dari situ kita mencari barokahnya Mas Surya. Kita mencari barokahnya dari beliau-beliau yang akan kita hantarkan, kita antar untuk pendaftaran ibadah haji reguler. Terus kemudian jamaah haji reguler sendiri Mas Surya, sebelumnya itu kalau mau berangkat pun itu banyak yang telepon saya, terus kemudian juga banyak yang ke rumah, Bu Eni nyun sewu,
niki kinten-kinten kula niku obat-obatan niku sing kula beton apa mawon. Padahal itu haji reguler. Terus kemudian nyun sewu Bu Eni, nanti teman-teman yang satu rombongan dengan saya itu ngumpul di rumah saya. Terus kemudian kira-kira kinten-kinten niku barang-barang nopo to sing kedah kula siapaken. Itu saya akan saya datang ke rumah beliaunya Mas Surya. Dan kita bantu, kita kita lihat ternyata perjalanannya menuju ke Mekah dulu atau perjalanannya menuju ke Madinah dulu. Walaupun di KBIH-nya ataupun dari Kemenak sudah dijelaskan, tapi kadang nyun sewu lewang sepuh ya ora ngeh ndak dong, itu kan biasa. Ya, gitu, betul. Gitu. Karena bisa jadi untuk penggunaan bahasa atau kalimatnya kadang tiang sepuh niku lek kados jenengan niku jan wis ngopeni berbahasa dengan cah enom, cah cilik wong sepuh orang jenengan jan open banget. Bahasa Tarsan juga bisa Mas ya, gitu. Jadi makanya panjenengan semuanya kalau tidak jelas, panjenengan kurang jelas untuk apapun, panjenengan bisa ke kantor Enhatur atau panjenengan bisa telepon ke saya, itu nanti akan kita jelaskan semuanya, baik umroh maupun haji reguler maupun haji plus. Nanti bagaimana? Banyak kok Mas Surya yang tanya ke saya, Bu, nyun sewu menawi haji reguler niku pripun, menawi haji plus niku pripun? Ya aku len jelasne nulis ngetik Mas Surya. Itu sudah terbiasa. Anu jenengan berarti di rumah buka satu unit pavilion atau 3 begitu untuk menjelaskan butuh nginep gitu misalnya. Monggo pinara dulu. Itu sudah terbiasa saya makanya apalagi sekarang di masa pandemi ini banyak sekali perubahan-perubahan yang ada di Saudi. Saya pribadi terus kemudian juga dari tim teman-teman yang ada di Enhatur itu selalu berdoa mudah-mudahan panjenengan ora keblocok lek arepe melaksanakan ibadah umroh maupun haji. Siap, monggo silakan Bapak Ibu Sobat Mardika, panjenengan ada sesuatu yang ingin ditanyakan terkait dengan umroh haji yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Haja Eni dari Nabil Hibatullah atau Enhatur. Kita break dulu ya Bu Haja ya. Oke.